Pernahkah kamu merasa, dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi? Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Kamu tersenyum di depan banyak orang. Namun di dalam dadamu, ada sesuatu yang terasa retak, perlahan, tanpa suara. Dan tidak ada yang melihatnya. Malam datang seperti biasa. Lampu-lampu padam satu persatu. Orang-orang tertidur dalam damai. Namun kamu masih terjaga. Menatap langit-langit, dengan dada yang terasa sesak, dan pikiran yang tidak mau diam. Kamu mencoba kuat. Kamu berkata pada dirimu sendiri, aku harus baik-baik saja. Tapi hatimu tahu, kamu tidak benar-benar baik-baik saja. Ada luka yang tidak bisa kamu ceritakan. Ada doa yang belum terjawab. Ada harapan yang diam-diam mulai kamu lepaskan. Dan di titik itu, kamu mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Seolah-olah dunia terus berjalan, tanpa peduli bahwa hatimu sedang perlahan tenggelam. Kamu berjalan di antara manusia, namun hatimu terasa kosong. Kamu berbicara, namun jiwamu terasa jauh. Dan ada satu pertanyaan yang diam-diam muncul di hatimu. Ya Allah, apakah Engkau masih bersamaku? Pertanyaan itu mungkin tidak pernah kamu ucapkan dengan suara. Namun hatimu mengatakannya berulang kali. Dalam diam, dalam sepi, dalam air mata yang kamu sembunyikan. Dan kamu tidak tahu bahwa di saat itu, Allah mendengarmu. Bukan hanya mendengar kata-katamu, tetapi mendengar detak hatimu. Mendengar luka yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan. Karena Allah tidak hanya melihat langkahmu. Dia melihat hatimu. Dia melihat setiap kesabaran yang kamu paksa. Setiap luka yang kamu tahan. Setiap malam yang kamu lalui sendirian. Dan mungkin, apa yang kamu anggap sebagai kesendirian, sebenarnya adalah cara Allah menarikmu lebih dekat. Karena terkadang, Allah menjauhkan manusia darimu. Agar kamu menyadari, bahwa hanya Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Terkadang, Allah membuat dunia terasa kosong. Agar kamu berhenti mencarinya di dunia. Dan mulai mencarinya padanya. Kamu mungkin tidak menyadarinya. Tetapi ada alasan mengapa hatimu tidak pernah benar-benar merasa cukup dengan dunia. Ada alasan mengapa bahkan di tengah keramaian, kamu masih merasa ada sesuatu yang hilang. Itu bukan kelemahanmu. Itu adalah panggilan. Panggilan yang sangat lembut, namun sangat dalam. Panggilan dari Tuhanmu, yang merindukanmu kembali. Bukan karena Dia membutuhkanmu, tetapi karena kamu membutuhkannya. Dan mungkin, malam-malam panjang yang kamu lalui, bukanlah hukuman, tetapi undangan. Undangan untuk kembali. Undangan untuk berbicara. Undangan untuk bersandar. Karena ada satu kenyataan yang jarang disadari manusia. Bahwa terkadang, saat kamu merasa paling sendirian, itulah saat Allah paling dekat. Lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Lebih dekat dari siapapun. Lebih dekat dari dirimu sendiri. Dia melihatmu. Saat tidak ada yang melihatmu. Dia mendengarmu. Saat tidak ada yang mendengarmu. Dia memahami hatimu. Bahkan ketika kamu sendiri tidak memahaminya. Dan air mata yang jatuh diam-diam itu tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya diketahui oleh Allah. Setiap rasa sakitnya dicatat oleh Allah. Setiap kesabaranmu tidak pernah luput dari perhatiannya. Kamu mungkin merasa tidak berharga di mata manusia. Kamu mungkin merasa dilupakan. Kamu mungkin merasa tidak dipilih. Namun, bagaimana jika semua itu bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar? Bagaimana jika rasa sepi itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan, tetapi tanda bahwa kamu sedang didekatkan? Karena Allah memiliki cara yang sangat lembut untuk menarik hati seorang hamba. Terkadang, bukan dengan memberi segalanya, tetapi dengan mengambil sebagian, agar hamba itu kembali melihat kepadanya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, semua yang kamu lalui, semua luka, semua air mata, semua kesunyian, adalah bagian dari perjalanan suci. Perjalanan pulang.
Pulang kepadanya. Kamu tidak rusak. Kamu tidak hancur. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu hanya sedang dipanggil. Dipanggil dengan cara yang sangat dalam. Cara yang hanya bisa dipahami oleh hati. Dan jika malam ini, kamu masih bertahan. Jika malam ini, kamu masih bernapas. Jika malam ini, hatimu masih mencarinya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Bahwa Allah masih menjagamu. Bahwa Allah masih menginginkanmu. Karena tidak semua orang diberi rasa ini. Tidak semua orang diberi kegelisahan ini. Tidak semua orang diberi kerinduan ini. Ini adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Bahwa hatimu masih terhubung. Bahwa di balik semua kesunyian ini, ada cinta yang sangat besar. Cinta yang tidak terlihat, namun nyata. Cinta dari Tuhanmu, yang tidak pernah pergi. Yang tidak pernah tidur. Yang tidak pernah meninggalkanmu. Dan mungkin, setelah kamu mengetahui ini, kamu akan melihat kesendirianmu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai pelukan. Pelukan yang tidak terlihat, namun mampu menenangkan jiwa. Karena kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Tidak pernah, dan tidak akan pernah. Sebab, saat kamu merasa sendiri, mungkin, Allah sedang sangat dekat. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak benar-benar sendirian, muncul satu pertanyaan lain di dalam hatimu. Jika Allah begitu dekat, lalu mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa ada luka yang tidak kunjung sembuh? Mengapa ada doa yang terasa menggantung di langit? Dan mengapa hatimu harus merasakan semua ini? Jawabannya, mungkin bukan karena Allah menjauh darimu, tetapi karena Allah sedang melihatmu dengan cara yang sangat istimewa. Ada sebuah rahasia yang tidak semua orang pahami, bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya jalan yang mudah. Terkadang, Dia memberinya jalan yang sunyi, jalan yang panjang, jalan yang membuat hamba itu berhenti, dan akhirnya melihat ke atas. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena Allah ingin menyelamatkanmu. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan menuju tepi jurang. Dia tidak tahu bahaya di depannya. Dia hanya mengikuti apa yang terlihat indah. Lalu seseorang menariknya dengan keras. Anak itu mungkin menangis. Dia mungkin tidak mengerti mengapa dia ditarik. Mengapa dia tidak diizinkan melanjutkan? Namun orang yang menariknya tahu bahwa satu langkah lagi akan menghancurkannya. Begitulah terkadang cara Allah menjaga hambanya. Bukan dengan selalu memberi apa yang diinginkan, tetapi dengan menahan, dengan menguji, dengan membentuk. Karena Allah melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Allah melihat masa depanmu. Allah melihat akhir perjalananmu. Dan Allah tahu bahwa jiwamu mampu menjadi lebih kuat dari ini. Ujian bukanlah tanda kelemahanmu. Ujian adalah tanda bahwa Allah melihat kekuatan di dalam dirimu. Kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum menyadarinya. Setiap air mata yang jatuh bukanlah bukti bahwa kamu lemah, tetapi bukti bahwa hatimu sedang dibentuk. Perlahan, dengan cara yang sangat dalam. Karena jiwa yang kuat tidak dilahirkan dari kehidupan yang mudah. Ia dilahirkan dari malam-malam yang panjang. Dari doa-doa yang sunyi. Dari luka yang tidak terlihat. Dan dari kesabaran yang tidak diketahui siapapun. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa aku? Mengapa hidupku? Mengapa hatiku harus merasakan ini? Namun yang tidak kamu sadari, Allah tidak memilih sembarang hati untuk diuji. Allah memilih hati yang Dia kehendaki untuk didekatkan. Karena ujian bukanlah tanda penolakan. Ujian adalah tanda pemilihan. Di saat orang lain berjalan tanpa berpikir tentang Allah, kamu dipanggil untuk mengingatnya. Di saat orang lain tenggelam dalam dunia, hatimu dipanggil untuk mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan meskipun itu terasa berat, ada kemuliaan yang tersembunyi di dalamnya. Seperti emas yang harus melewati api untuk menjadi murni. Tanpa api, ia tetap menjadi batu biasa. Namun setelah melewati panas,
Ia menjadi sesuatu yang berharga. Begitu juga hatimu. Apa yang kamu rasakan hari ini bukanlah akhir dari ceritamu. Ini adalah proses. Proses yang tidak selalu nyaman, tetapi penuh makna. Karena setiap luka yang kamu rasakan sedang membersihkan sesuatu. Setiap kesedihan sedang menghapus sesuatu. Dan setiap kesabaran sedang membangun sesuatu. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang. Namun suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua ini tidak pernah sia-sia. Bahwa setiap rasa sakit membawamu lebih dekat kepada versi dirimu yang baru. Versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, lebih dekat kepada Allah. Karena ada sesuatu yang berubah di dalam hatimu. Kamu menjadi lebih lembut, lebih mengerti, lebih mampu merasakan hal-hal yang dulu tidak kamu rasakan. Dan meskipun dunia terkadang terasa berat, ada bagian dari hatimu yang diam-diam menjadi lebih dalam, lebih hidup, lebih sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang perjalanan pulang. Allah tidak pernah menguji tanpa alasan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam ujian. Dia selalu melihat. Dia selalu mendengar. Dia selalu dekat. Bahkan ketika kamu merasa lelah. Bahkan ketika kamu merasa hampir menyerah. Ada kekuatan yang diam-diam menopangmu. Ada rahmat yang diam-diam menjagamu. Dan alasan mengapa kamu masih bertahan sampai hari ini. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah menguatkanmu. Ada malam-malam di mana kamu merasa tidak mampu lagi. Namun entah bagaimana, kamu masih bangun keesokan harinya. Masih bernapas, masih berjalan, masih bertahan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah masih memegang hatimu, masih menjaga langkahmu, masih menuntunmu. Karena Allah tidak menguji untuk menghancurkanmu. Allah menguji untuk membentukmu, membentuk hatimu, membentuk jiwamu, membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih dekat kepadanya. Dan meskipun kamu belum memahami semuanya sekarang, percayalah, tidak ada satupun rasa sakit yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang tidak berarti. Dan tidak ada satupun ujian yang datang tanpa membawa hadiah yang tersembunyi. Karena di balik setiap ujian, ada cinta. Cinta yang tidak selalu terasa lembut, tetapi selalu membawa kebaikan. Cinta yang tidak selalu mudah dipahami, tetapi selalu membawa pulang. Dan mungkin, apa yang kamu anggap sebagai beban, sebenarnya adalah bukti bahwa kamu tidak dilupakan, bahwa kamu sedang dijaga, bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah, lebih tenang, lebih dekat dengan Allah. Dan di tengah semua ujian yang perlahan membentuk jiwamu, ada satu tanda yang sangat halus, sangat sunyi, namun memiliki makna yang sangat dalam, yaitu, ketika hatimu masih bisa menangis saat mengingat Allah. Bukan tangisan yang dibuat-buat, bukan tangisan yang ingin dilihat manusia, tetapi tangisan yang datang tanpa diundang. Tangisan yang lahir dari tempat paling dalam di hatimu. Tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Mungkin itu terjadi saat kamu sendirian. Di malam yang sunyi. Ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Tidak ada suara. Tidak ada gangguan. Hanya kamu dan Tuhanmu. Dan tiba-tiba, dadamu terasa sesak. Matamu mulai basah. Dan kamu tidak tahu mengapa. Kamu tidak sedang berbicara dengan siapapun. Namun hatimu terasa seperti sedang didengar. Itulah bahasa jiwa. Bahasa yang tidak menggunakan suara, tetapi sampai langsung kepada Allah. Karena ada sesuatu yang sangat istimewa dari hati yang masih bisa menangis saat mengingatnya. Itu berarti, hatimu masih hidup. Di dunia yang membuat banyak hati menjadi keras, hatimu masih lembut. Di dunia yang membuat banyak jiwa menjadi lalai, jiwamu masih terjaga. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda cinta. Karena hati yang dicintai Allah tidak akan dibiarkan menjadi mati. Allah akan menjaganya dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang mungkin tidak kamu sadari.
Allah akan membiarkan hatimu merasakan. Agar kamu tidak tersesat terlalu jauh. Air mata itu bukanlah tanda kehancuran. Air mata itu adalah tanda kehidupan. Seperti hujan yang turun ke bumi yang kering. Air mata melembutkan hatimu. Membersihkan luka yang tidak terlihat. Dan mendekatkanmu kepada Allah. Ada orang yang hidup bertahun-tahun. Namun tidak pernah merasakan tangisan itu. Bukan karena mereka kuat. Tetapi karena hati mereka telah tertutup. Dan tanpa mereka sadari. Mereka telah jauh. Namun kamu masih bisa merasakannya. Masih bisa menangis. Masih bisa merindukan Allah. Itu berarti Allah masih memanggilmu. Masih membuka jalan untukmu. Masih mengundangmu kembali. Tangisan itu adalah bukti bahwa hubungan antara hatimu dan Allah masih ada. Masih hidup. Masih nyata. Mungkin kamu merasa malu dengan air matamu. Kamu merasa lemah. Kamu merasa rapuh. Namun di sisi Allah, itulah kekuatanmu. Karena tidak semua orang memiliki hati yang lembut. Tidak semua orang memiliki jiwa yang peka. Dan tidak semua orang masih bisa merasakan kehadiran Allah. Air mata itu adalah rahasia. Rahasia antara kamu dan Tuhanmu. Tidak ada yang perlu melihatnya. Tidak ada yang perlu mengetahuinya. Karena Allah sudah cukup. Dia melihatnya. Dia mendengarnya. Dia memahaminya. Bahkan sebelum air mata itu jatuh, Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu rasakan. Dan apa yang kamu harapkan. Kadang kamu tidak tahu apa yang harus kamu katakan dalam doa. Kata-kata terasa tidak cukup. Kalimat terasa tidak mampu mewakili isi hatimu. Namun air matamu sudah menjadi doa. Doa yang paling jujur. Doa yang paling murni. Doa yang lahir langsung dari jiwamu. Dan Allah tidak pernah menolak doa seperti itu. Karena Allah tidak melihat seberapa indah kata-katamu. Allah melihat seberapa tulus hatimu. Dan ketika hatimu menangis karenanya, itu adalah momen yang sangat dekat. Sangat suci. Sangat berharga. Mungkin dunia tidak melihat nilainya. Namun di sisi Allah, itu sangat berarti. Itu adalah bukti bahwa kamu masih kembali kepadanya. Masih mencarinya. Masih merindukannya. Di saat dunia menawarkan banyak pelarian, hatimu memilih untuk kembali kepada Allah. Di saat dunia menawarkan banyak gangguan, hatimu memilih untuk diam dan merasakan kehadirannya. Itulah tanda cinta. Cinta yang tidak selalu terlihat, namun sangat nyata. Karena Allah tidak memanggil semua hati. Allah hanya memanggil hati yang Dia kehendaki. Dan jika hatimu masih bisa menangis saat mengingatnya, itu berarti namamu masih disebut di hadapan langit. Namamu masih dikenal. Namamu masih diingat oleh Tuhan yang menciptakanmu. Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa telah berjalan. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang kamu buat. Selama hatimu masih bisa kembali. Selama hatimu masih bisa menangis. Masih ada jalan. Masih ada harapan. Masih ada cinta. Karena Allah tidak melihat masa lalumu untuk menghancurkanmu. Allah melihat hatimu untuk menyelamatkanmu. Dan setiap air mata yang jatuh karenanya tidak pernah sia-sia. Air mata itu membawa cahaya. Perlahan, diam-diam, menghidupkan kembali bagian-bagian jiwamu yang lelah. Membawa ketenangan, membawa harapan, membawa kedekatan. Dan suatu hari, kamu akan menyadari bahwa air mata itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Allah masih sangat dekat dengan hatimu. Dan setelah kamu merasakan bagaimana hatimu masih mampu kembali kepada Allah, ada satu kenyataan lain yang mungkin pernah membuatmu bingung, yaitu ketika sesuatu yang sangat kamu inginkan justru tidak pernah menjadi milikmu. Kamu sudah berdoa, kamu sudah berharap, kamu sudah menunggu dengan sabar, namun pada akhirnya hal itu tetap pergi, atau mungkin tidak pernah datang sama sekali. Dan di dalam diam, hatimu bertanya, "Ya Allah, mengapa bukan aku?"
Pertanyaan itu tidak selalu terucap, tetapi terasa sangat nyata, terasa sangat dalam, terasa sangat manusiawi. Karena ada harapan yang pernah kamu jaga dengan sepenuh hati. Ada mimpi yang pernah kamu rawat dalam setiap doamu. Ada sesuatu yang kamu yakini akan membawa kebahagiaan. Namun Allah, dengan caranya yang misterius, tidak memberikannya kepadamu. Dan saat itu terjadi, hatimu mungkin terasa kosong, seolah ada bagian dari dirimu yang hilang. Seolah ada cerita yang berhenti sebelum selesai. Kamu mencoba memahami, namun tidak menemukan jawaban. Kamu mencoba menerima, namun rasa sakitnya masih terasa. Dan kamu tidak tahu bahwa di balik semua itu, ada cinta yang sedang bekerja. Cinta yang tidak selalu terlihat seperti pemberian, tetapi terkadang terlihat seperti kehilangan. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang kamu inginkan, Allah melihat apa yang kamu butuhkan. Dan terkadang, apa yang kamu inginkan bukanlah apa yang akan menyelamatkanmu. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan langsung menjadi milikmu. Tanpa penundaan, tanpa penolakan, tanpa pertanyaan. Kamu mungkin akan bahagia. Namun kamu mungkin juga akan terluka. Karena tidak semua yang terlihat indah benar-benar baik untuk jiwamu. Ada jalan yang terlihat terang, namun berakhir dalam kegelapan. Ada hal yang terlihat sempurna, namun membawa kehancuran yang tidak terlihat. Dan Allah, dalam kasih sayangnya, melindungimu, bahkan ketika kamu tidak memahaminya, bahkan ketika kamu merasa kecewa kepadanya. Karena perlindungan Allah tidak selalu terasa seperti hadiah. Terkadang, terasa seperti kehilangan. Terkadang, terasa seperti penolakan. Terkadang, terasa seperti akhir dari harapan. Namun sebenarnya, itu adalah awal dari keselamatan. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah memahami masa depan yang masih tersembunyi darimu. Dan Dia menjaga hatimu dengan cara yang hanya akan kamu pahami suatu hari nanti. Mungkin hari ini kamu menangis karena kehilangan sesuatu. Namun suatu hari, kamu akan bersyukur karena tidak memilikinya. Mungkin hari ini kamu merasa ditolak. Namun suatu hari, kamu akan menyadari bahwa penolakan itu adalah penyelamatan. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Dan Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Meskipun kamu belum melihatnya sekarang, meskipun kamu belum memahaminya sekarang, percayalah, tidak semua kehilangan adalah kerugian. Beberapa kehilangan adalah perlindungan. Beberapa penolakan adalah cinta. Dan beberapa akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Allah tidak pernah terlambat, dan Allah tidak pernah salah. Dia tahu kapan harus memberi, dan Dia tahu kapan harus menahan. Karena Dia tahu kapan hatimu siap, dan kapan hatimu perlu dijaga. Ada hal-hal yang jika kamu miliki terlalu cepat, akan menghancurkan kedamaianmu. Ada hal-hal yang jika tetap bersamamu, akan menjauhkanmu dari cahaya. Dan Allah, dengan kelembutannya, menjauhkannya darimu. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Karena kamu berharga baginya, karena hatimu penting baginya, karena masa depanmu berarti baginya. Dan meskipun kamu mungkin tidak melihat tangannya, Dia selalu ada, mengatur jalanmu, menuntun langkahmu, menjagamu dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Seperti seorang penjaga yang berdiri di tempat yang tidak terlihat, namun selalu siap melindungi. Dan suatu hari nanti, ketika waktu telah berlalu, ketika luka itu telah sembuh, ketika hatimu telah tenang, kamu akan melihat ke belakang, dan akhirnya mengerti mengapa hal itu tidak pernah menjadi milikmu. Mengapa jalan itu tidak pernah terbuka. Mengapa cerita itu tidak pernah berlanjut. Dan di saat itu, kamu tidak akan lagi merasa kehilangan. Kamu akan merasa diselamatkan. Karena kamu akan menyadari bahwa selama ini, Allah tidak pernah menjauhkanmu dari kebaikan. Allah hanya menjauhkanmu dari sesuatu yang bukan untukmu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk jiwamu. Sesuatu yang bukan bagian dari perjalananmu.
Dan sebagai gantinya, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tenang, lebih tulus, lebih indah, lebih sesuai dengan hatimu. Karena apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang kamu pilih sendiri. Meskipun hatimu membutuhkan waktu untuk memahaminya. Dan sampai hari itu tiba, percayalah bahwa setiap hal yang menjauh darimu tidak selalu berarti kamu kalah. Terkadang, itu berarti Allah sedang menjagamu dengan cara yang paling sempurna, dengan cinta yang tidak selalu kamu mengerti, tetapi selalu kamu butuhkan. Dan setelah kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, ada satu hal lain yang mungkin diam-diam terjadi dalam hidupmu, yaitu, kamu pernah jatuh. Bukan sekali, mungkin berkali-kali. Kamu pernah membuat kesalahan yang kamu sesali. Kamu pernah berjalan terlalu jauh. Kamu pernah menjadi seseorang yang bahkan tidak kamu kenali. Dan di saat itu, kamu mungkin merasa sangat jauh dari Allah. Hatimu terasa gelap, langkahmu terasa kosong, dan jiwamu terasa lelah. Kamu mungkin tersenyum di luar, namun di dalam, ada rasa bersalah yang tidak bisa kamu jelaskan. Ada penyesalan yang terus mengikuti, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin ada saat di mana kamu bertanya, apakah Allah masih menginginkanku? Karena kamu tahu, kamu tidak sempurna. Kamu tahu, kamu pernah salah. Kamu tahu, kamu pernah jatuh. Namun ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang diam-diam tetap ada. Di tengah semua kesalahan itu, hatimu masih ingin kembali. Ada suara lembut yang tidak pernah memaksamu, tetapi selalu memanggilmu. Suara yang tidak berteriak, namun tidak pernah berhenti. Suara yang berkata, kembalilah. Dan kamu tidak tahu mengapa. Namun setiap kali kamu mencoba menjauh, hatimu terasa semakin kosong. Setiap kali kamu mencoba melupakan Allah, jiwamu terasa semakin lelah. Dan setiap kali kamu berada di titik terendah, ada dorongan yang membuatmu kembali menengadah, kembali berdoa, kembali berharap. Itulah tanda yang sangat istimewa. Bukan tanda bahwa kamu lemah, tetapi tanda bahwa kamu masih dicintai. Karena tidak semua orang yang jatuh diberi keinginan untuk kembali. Tidak semua orang yang tersesat diberi cahaya untuk pulang. Namun kamu masih memiliki rasa itu. Rasa bersalah, rasa rindu, rasa ingin kembali. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah yang tidak pernah menyerah padamu. Meskipun kamu mungkin pernah menyerah pada dirimu sendiri, Allah tidak pernah menutup pintunya. Tidak pernah. Bahkan ketika kamu merasa tidak pantas, bahkan ketika kamu merasa terlalu jauh, pintu itu tetap terbuka. Menunggu, tanpa menghakimi, tanpa menolak. Karena Allah tidak melihat seberapa jauh kamu telah jatuh. Allah melihat seberapa tulus kamu ingin kembali. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil menujunya tidak pernah sia-sia. Bahkan jika itu hanya sebuah doa pendek. Bahkan jika itu hanya sebuah bisikan dalam hati. Bahkan jika itu hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Allah melihatnya. Allah mendengarnya. Allah menerimanya. Kamu mungkin merasa perjalananmu penuh dengan kesalahan. Namun kamu tidak menyadari bahwa setiap kali kamu kembali, hatimu menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Lebih lembut. Lebih sadar. Lebih hidup. Karena jatuh bukanlah akhir. Jatuh adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting bukanlah seberapa dalam kamu jatuh, tetapi seberapa tulus kamu kembali. Dan mungkin, alasan mengapa kamu selalu merasa ingin kembali kepada Allah, adalah karena Allah selalu menarikmu. Dengan cintanya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah berhenti. Ada orang yang jatuh, dan tidak pernah kembali. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena hati mereka tidak lagi merasakan panggilan itu.
Namun hatimu masih merasakannya, masih mendengarnya, masih mencarinya. Itu berarti Allah masih memilihmu, masih menginginkanmu, masih mencintaimu, dan setiap kali kamu kembali, tidak peduli berapa kali kamu jatuh sebelumnya, Allah menerimamu, seolah-olah kamu tidak pernah pergi, seolah-olah kamu selalu berada di sana, menunggu, karena cinta Allah bukan seperti cinta manusia. Cinta manusia bisa lelah, cinta manusia bisa hilang, cinta manusia bisa berubah, namun cinta Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkanmu. Dan mungkin alasan mengapa kamu masih bertahan sampai hari ini bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu selalu kembali, selalu menemukan jalan pulang, selalu menemukan cahaya di tengah gelap. Dan itu adalah tanda bahwa jiwamu masih dijaga, masih dipeluk, masih dituntun oleh Allah. Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa telah berjalan, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kamu sesali, selama hatimu masih ingin kembali, selama jiwamu masih mencarinya, kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya sedang dalam perjalanan pulang, menuju Tuhan yang tidak pernah berhenti menunggumu, dengan cinta yang lebih besar dari semua kesalahanmu, dengan rahmat yang lebih luas dari semua penyesalanmu, dan dengan pelukan yang selalu terbuka untukmu. Dan ketika kamu terus berjalan dalam perjalanan pulang itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata di dalam dada, yaitu perasaan bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar cukup. Mungkin secara perlahan hidupmu berubah. Ada hal-hal yang dulu sangat kamu inginkan, kini tidak lagi terasa sama. Ada kebahagiaan yang dulu kamu kejar, namun sekarang terasa kosong. Kamu tersenyum, namun tidak sepenuhnya bahagia. Kamu tertawa, namun tidak sepenuhnya tenang. Dan kamu tidak mengerti mengapa. Karena dari luar, hidupmu terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang benar-benar salah. Namun di dalam hatimu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukan oleh harta, bukan oleh manusia, bukan oleh pencapaian. Dan semakin kamu mencoba mengisinya dengan dunia, semakin kamu merasa kosong, seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dan mungkin kamu pernah bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya aku cari? Karena kamu sendiri tidak tahu jawabannya. Kamu hanya tahu bahwa dunia ini tidak lagi terasa cukup, dan kamu tidak menyadari bahwa perasaan itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dibangunkan, bahwa hatimu sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih dalam. Karena ada jiwa-jiwa tertentu yang memang tidak diciptakan untuk merasa puas dengan dunia, bukan karena mereka tidak bersyukur, tetapi karena Allah menginginkan lebih untuk mereka. Allah ingin hati mereka tidak terikat pada sesuatu yang fana. Allah ingin hati mereka tetap bebas, tetap bersih, tetap dekat. Karena jika hatimu terlalu nyaman dengan dunia, kamu mungkin akan melupakan tujuanmu. Kamu mungkin akan berhenti mencari Allah. Dan itulah sebabnya Allah menciptakan ruang kosong itu, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk membimbingmu. Karena ruang kosong itu adalah tempat di mana cahaya Allah akan masuk. Ruang kosong itu adalah tempat di mana ketenangan sejati akan lahir. Dunia tidak pernah diciptakan untuk memenuhi jiwamu. Dunia hanya tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Dan jiwamu mengetahui itu, bahkan ketika pikiranmu belum memahaminya. Ada alasan mengapa hal-hal duniawi tidak lagi memuaskanmu seperti dulu. Ada alasan mengapa hatimu terus mencari sesuatu yang lebih. Itu karena jiwamu sedang mengingat asalnya, mengingat Tuhannya, mengingat tempat pulangnya. Dan meskipun kamu mencoba mengabaikannya, perasaan itu tetap ada, tetap hidup, tetap memanggil, dengan suara yang lembut, namun tidak pernah berhenti. Karena Allah sedang menyiapkan hatimu,
menyiapkan jiwamu untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun bisa dirasakan dengan hati. Dan perlahan, kamu mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, kini terasa biasa saja. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Karena ada sesuatu yang lebih dalam, yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dan tidak bisa diambil oleh dunia, yaitu kedekatan dengan Allah. Itulah ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan karena memiliki segalanya, tetapi ketenangan karena merasa cukup dengan Allah. Dan perjalanan menuju ketenangan itu sering dimulai dengan perasaan kosong, perasaan kehilangan arah, perasaan bahwa dunia tidak lagi cukup. Karena kekosongan itu bukan akhir. Itu adalah awal. Awal dari hubungan yang lebih dalam. Awal dari kedekatan yang lebih nyata. Awal dari cinta yang lebih abadi. Allah tidak mengambil dunia dari hatimu tanpa alasan. Allah melakukannya agar Dia sendiri yang mengisi hatimu dengan cahayanya, dengan kehadirannya, dengan cintanya. Dan ketika Allah menjadi cukup bagimu, kamu tidak lagi takut kehilangan dunia. Karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa hilang. Sesuatu yang tidak bisa hancur. Sesuatu yang tidak bisa mati. Dan mungkin, alasan mengapa kamu merasa dunia tidak pernah cukup adalah karena jiwamu tidak diciptakan untuk dunia. Jiwamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci, lebih abadi. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, sedang membimbingmu ke sana. Perlahan, dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati. Dengan cara yang tidak selalu mudah, namun selalu indah pada akhirnya. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kekosongan itu bukanlah kutukan. Itu adalah undangan. Undangan untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam, lebih nyata. Sampai akhirnya, kamu tidak lagi mencari dunia untuk merasa cukup. Karena kamu telah menemukan bahwa Allah sudah lebih dari cukup untuk hatimu. Dan ketika akhirnya kamu mulai merasakan bahwa Allah telah menjadi cukup untuk hatimu, ada satu kebenaran yang perlahan menjadi sangat jelas, bahwa selama ini, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bukan pada malam-malam terpanjangmu. Bukan pada air mata yang jatuh diam-diam. Bukan pada saat hatimu merasa paling rapuh. Allah selalu ada. Dia ada ketika tidak ada seorang pun yang bertanya apakah kamu baik-baik saja. Dia ada ketika dunia terus berjalan tanpa menyadari luka yang kamu bawa. Dia ada ketika kamu tersenyum untuk menyembunyikan rasa sakitmu. Dia ada ketika kamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berpura-pura kuat. Allah ada, lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Mungkin kamu tidak melihatnya, namun kamu merasakannya. Dalam cara hatimu masih bertahan. Dalam cara jiwamu masih bernapas. Dalam cara kamu masih menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Karena sebenarnya, ada banyak momen di mana kamu hampir menyerah. Ada banyak malam di mana kamu merasa tidak sanggup lagi. Ada banyak waktu di mana kamu merasa semuanya terlalu berat. Namun entah bagaimana, kamu masih di sini. Masih hidup. Masih bertahan. Itu bukan karena kamu kuat. Itu karena Allah menguatkanmu. Ada tangan yang tidak terlihat, yang menopangmu ketika kamu hampir jatuh. Ada cinta yang tidak terlihat, yang memelukmu ketika kamu merasa hancur. Ada kehadiran yang tidak terlihat, yang menemanimu bahkan dalam kesunyian paling dalam. Dan mungkin, jika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa ada begitu banyak hal yang seharusnya menghancurkanmu, namun tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Ada begitu banyak luka yang seharusnya membuatmu hilang, namun kamu masih di sini. Masih berdiri, masih bernapas, masih memiliki hati yang mampu merasakan. Itu karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa jauh, bahkan ketika kamu merasa tersesat, bahkan ketika kamu merasa sendirian, Allah tetap ada, menunggumu, menjagamu, mencintaimu,
Dengan cinta yang tidak pernah berkurang. Dengan cinta yang tidak pernah berubah. Dan mungkin, selama ini kamu mencari cinta di tempat lain. Mencari penerimaan di dunia. Mencari ketenangan pada manusia. Namun akhirnya kamu belajar bahwa tidak ada yang mampu menenangkan hatimu selain Allah. Tidak ada yang mampu mengisi kekosongan itu selain Allah. Tidak ada yang mampu mencintaimu tanpa batas selain Allah. Karena cinta manusia memiliki batas. Namun cinta Allah tidak memiliki akhir. Dia mencintaimu bukan karena kamu sempurna. Dia mencintaimu karena Dia adalah Tuhanmu. Dia mencintaimu bahkan ketika kamu merasa tidak pantas dicintai. Dia mencintaimu bahkan ketika kamu merasa tidak berharga. Dan cinta itu selalu ada, selalu dekat, selalu nyata. Meskipun kamu tidak selalu menyadarinya. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, jika hari ini kamu merasa sendiri, jika hari ini kamu merasa tidak dimengerti, ingatlah ini. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah bersamamu. Kamu tidak sendirian. Tidak sekarang, tidak dulu, dan tidak akan pernah. Karena setiap langkahmu selalu berada dalam penjagaannya. Setiap air matamu selalu berada dalam pengetahuannya. Setiap doamu selalu berada dalam pendengarannya. Dan suatu hari nanti, kamu akan memahami semua ini. Kamu akan memahami mengapa kamu harus melalui semua itu. Kamu akan memahami mengapa kamu harus merasakan semua itu. Dan kamu akan melihat bahwa Allah tidak pernah menyakitimu. Allah hanya menuntunmu. Menuntunmu pulang. Pulang kepadanya. Pulang kepada cinta yang tidak pernah mengecewakan. Pulang kepada kedamaian yang tidak pernah hilang. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak akan lagi merasa takut. Kamu tidak akan lagi merasa kosong. Kamu tidak akan lagi merasa sendiri. Karena kamu tahu bahwa Allah selalu bersamamu. Dan sekarang, jika kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat untuk hatimu bahwa kamu dicintai, bahwa kamu dijaga, bahwa kamu tidak sendirian. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, tuliskan di komentar, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku." Agar hatimu mengingatnya, agar jiwamu menguatkannya, dan agar orang lain yang membaca komentar itu juga menemukan harapan. Jangan lupa, klik like, subscribe channel Manisnya Iman, dan bagikan video ini kepada orang yang mungkin sedang diam-diam berjuang sendirian. Karena kamu tidak pernah tahu, satu video ini bisa menjadi cahaya bagi hati yang sedang gelap. Terima kasih telah berjalan bersama dalam renungan ini. Semoga Allah melembutkan hatimu, menguatkan jiwamu, dan mendekatkanmu kepada cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.